وصلاحا يا رب العالمين. Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, waktu luang sehingga kita masih bisa menuntut ilmu bersama, meroja bersama dalam rangka menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih." وقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Maka tauhid, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebab yang paling besar agar hati Subhanahu wa taala, dan sebagaimana dijelaskan oleh Allah bahwa kesyirikan, kesesatan adalah salah satu sebab yang paling besar yang menjadikan hati seseorang menjadi sempit, dayyiq, ka'annama yas'adu fis sama, seperti seakan-akan orang tersebut dihempaskan ke atas, ya, sebagaimana orang yang dihempas lebih sempit, pembuluh darah mengecil, udara semakin menipis, ya. Bagaimana kita rasakan jika kita menaiki wahana yang berputar-putar, semakin tinggi maka kita akan semakin sesak nafas. Seperti itulah keadaan seseorang yang berbuat kesyirikan, berbuat kesesatan. Maka ilmu yang berkaitan dengan tauhid, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita perdalam, benar-benar kita pelajari dengan baik. Karena tauhid yuqawwil iman. Tauhid itu memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullama qawiya tauhid fi qalbil 'abdi qawiya imanuhu wa tu'maninatuhu wa tawakkaluhu wa yaqinuhu. Ibnu Taimiyah, tiap kali berkuat atau menambah kekuatan atau menjadi kuat tauhid seseorang di hatinya, maka semakin kuat pula keimanannya dan rasa ketenangannya dan ketawakannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan, pelajaran tauhid ini bukan bukan pelajaran membosankan. Ya, memang sebagian orang, bahkan kita anak sendiri, ya, pasti ada rasa bosan, terus berat mempelajari hal yang kita pikir itu sepele, ya. Syirik, diuntungkan kepada selain Allah, ya. Kita berpikir itu hal sepele. Karena kenapa? Karena hakikatnya kita pun sudah menyembah Allah, kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membutuhkan ilmu-ilmu seperti ini? Orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang bergantung pada selain Allah, maka membutuhkan ilmu-ilmu tauhid seperti ini. Tidak, ya. Justru ilmu tauhid ini sangat penting bagi kita sebagai agar memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manfaat yang lain adalah dengan kepada Allah SWT akan memperingan atau meringankan segala rasa kekecewaan, rasa menyakitkan yang kita dapatkan di musibah yang kita dapatkan dari takdir yang tidak sesuai dengan kita.
Maka tauhid di sini sangat bermanfaat, sangat menjadi peran penting agar ketakwaan kita, hati kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. طلاب والطالبات إن شاء الله نحن سنواصل درسنا في كتاب نواقض الإسلام الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى dalam syarh Dr. Muhammad Muhsin Abdul Muhsin. Dan insyaallah kita akan melanjutkan di An-Naqid, pembatal keislaman yang ketiga. Bismillah. Man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim. قال المصنف الثالث من لم يكفر المشركين. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan pembatal keislaman yang ketiga adalah man lam yukaffir al-musyrik, dan siapa saja yang mengkafirkan, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, maksudnya tidak menjadikan orang-orang musyrik itu kafir, tidak meyakini bahwa mereka itu kafir, orang-orang musyrik. Hadza naqid. Maka pembatal ini yang telah disebutkan, sebetulnya telah disebutkan dan telah dibahas di pembahasan sebelumnya. Dan ini adalah hal yang terjadi di kalangan masyarakat, mengkafirkan di kalangan masyarakat. Wa takfir la yakhlu min qismaini. Dan takfir, pengkafiran itu tidak lepas dari dua perkara. Ya, yang telah kita sebutkan di atas. Takfir secara amali dan takfir secara sifah, secara apa? Sifatnya ya. Kita lanjutkan. Jami'al adyan. Diutusnya Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghapus semua agama-agama yang telah ada. Maka seakan-akan agama Islam adalah agama yang menguasai di atas agama-agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa muhaiminan alaih, yani hadha ad-din wal Quran muhaimin jami'al adyan wal kutub as-sabiqah, yani maknanya adalah Al-Quran itu seakan-akan menjadi penguasa di atas agama-agama yang lain dan kitab-kitab yang telah lalu, ya, kitab-kitab terlalu. Dan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk seluruh umat Islam. Qala ta'ala inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah. Wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka fala yuqbala min, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Dan dalam hadis Muslim, sahih Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi yang menggenggam jiwaku di tangannya, la yasma'u bi yuhawwidi wala nasrani, Yahudi wala Nasrani, afwan,
thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah yang mendengar tentangku dari Yahudi ataupun Nasrani kemudian dia tidak beriman kepadaku dan dengan apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi. Maka diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah membatalkan semua agama-agama yang telah lalu. Dan agama-agama yang telah lalu, agama sebelum agama Islam yang dianut oleh kaum musyrikin, la takhlu min al-qismain ladaini naqid. Agama terdahulu itu tidak lepas dari dua perkara yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Wahab rahimahullah taala di hadan naqid, di pembatal yang ini. Yang pertama adalah dua perkara ini adalah yang pertama al-hukmu ala ahliha, al-hukmu ala ahliha fataqulu kullu nas kullu yahudi fahuwa kafir wa kullu jumlatan wa tafsilan. Al-hukmu ala ahliha maksudnya adalah hukum atas para penganutnya, para penganutnya. Maka dikatakan semua orang-orang Nasrani itu adalah kafir. Dan semua orang-orang Yahudi adalah kafir. Semua orang-orang Buddha adalah kafir. Jumlatan wa tafsilan, secara umum. Perkara yang kedua adalah al-hukmu ala bis-sihhati awil bil-butlan awil butlan. Fayajibu i'tiqadun anna kulla dinin ghairi dinil Islam fahuwa batil. Yang kedua adalah, perkara yang kedua adalah al-hukmu, menghukumi itu atas dasar agama dengan batilnya atau tidaknya, terimanya atau tidaknya. Jadi agama itu sendiri. Ya, yang pertama tentang penganutnya dan yang kedua tentang agama itu sendiri. Ya, tentang agama itu sendiri. Maka wajib berkeyakinan bahwa semua agama selain agama Islam adalah batil, adalah batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari maka tidak akan diterima darinya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Maka dari itu Syekh rahimahullah taala menyebutkan di sini dua perkara. Takfirul askhas alladziina lam ya'taniqu dinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ Syekh rahimahullah taala menyebutkan dua perkara, ya. Takfirul askhas alladziina lam ya'taniqu dinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkafirkan orang-orang yang belum memeluk atau meyakini agama Nabi SAW, yaitu agama Islam. Wa i'tiqad butlan ghairin Nabi SAW, dan meyakini bahwa agama selain Islam adalah agama yang batil, agama yang tidak, agama yang sesat seperti itu. Qala aw syakka fi kufrihim. Nah, lanjutan dari perkataan Syekh Muhammad bin Wahab. Syakka fihim. Barang siapa yang mengkafirkan orang-orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekufuran mereka. Syak, yakni man lam ya'taniq ad-din kafir bila syak. Ya, meragukan atas kekufurannya. Ya.
Jadi maksudnya adalah di sini itu kita tidak meragukan bahwa orang-orang yang berkeyakinan Buddha, berkeyakinan Yahudi, berkeyakinan Nasrani, itu mereka adalah kafir. Kita tidak meragukan sedikit pun. Sedikit pun. Kafarahum bila taraddud. Ya, kita mengkafirkan mereka tanpa ragu-ragu dan meyakini bahwa tentang kekafiran mereka, seperti itu. Qala musannif rahimahullah aw sahhaha kafara ijma'an aw sahhaha madhhabahum. Ya, jadi ada 3 perkara. Yang pertama adalah tidak meyakini atau tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Yang kedua, ragu terhadap kekufurannya. Dan yang ketiga adalah sahhaha madhhabahum, membenarkan aliran mereka, membenarkan aliran-aliran mereka. طيب ما معنى أو صحح مذهبهم هذا الحكم على الدين والمعتقد. Ini adalah tentang penghukuman atas agama atau keyakinan. Maksudnya apa? Walau anna shakhs i'taqada wahidatan wa ankara al-ukhra fa innahu yakfur. Falau qala innal musyrikina kuffar lakin dinuhum sahih naqulu hadha kufr. Naam, walau anna shakhsan qala muslimun yakfur. Masyaallah. Nah, jadi jikalau ada seseorang yang mengkafirkan ya, orang-orang musyrik perbuatan mereka, akan tetapi mereka membenarkan agama yang mereka anut, maka kita katakan adalah kufur. Dan jikalau ada orang yang meyakini bahwa agama orang-orang musyrik atau agama mereka sesat, tapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Islam, maka dikatakan yakfur, maka ini adalah kekufuran. Ya. Pun demikian jika ada orang yang mengatakan dinun nasara sahih au hum ala haqq wa nahnu ala haqq au man ittaba'a dinin nasraniyah fa huwa sahih yadkhul jannah sallallahu alaihi wasallam haqq wa yadkhul. Ya, pun demikian jika ada orang yang mengatakan agama Nasrani itu betul, ya, atau mereka di atas kebenaran dan kita juga di atas kebenaran, ya, mereka masuk surga dan kita juga bisa masuk surga dengan alasan apa? Semuanya mengikuti ajaran mereka masing-masing, ya. Jadi ada istilah apa namanya? Semua agama itu sama. Istilah semua agama itu sama. Ini banyak pernah tersebar ya kalimat-kalimat seperti ini. Semua agama itu sama. Antum Yahudi, antum Nasrani, antum Muslim, antum Islam, ya. Semuanya sama. Maksudnya apa sama? Sama dalam artian mereka sama-sama mengerjakan ajaran mereka masing-masing dan berharap tidak ada agama yang mengajarkan kepada keburukan. Mereka mengatakan seperti itu. Dan mereka pun ingin kebaikan. Akhirnya mereka pun ingin kebaikan seperti itu. Jikalau yang diyakini kebenaran hanyalah agama Islam, ini yang dikatakan mereka. Jikalau yang diyakini kebenaran hanya ada pada agama Islam, maka ini tidak adil. Kenapa? Karena agama lain pun sama. Mereka ingin kebenaran. Nah, maka kita mengatakan ini tidak benar. Hadza kufrun wal iyadzu billah. Ini adalah kufur wal iyadzu billah, ya. Maka pada hakikatnya kalau orang-orang yang berpikiran jauh, berpikiran filosofi, ya, ilmu filsafat yang ia tekuni, ilmu mantiq dan lain sebagainya, semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan, ya, menyuruh beribadah. yang akhirnya mereka pun ingin
ingin kebaikan, ingin mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Ya, kita katakan tidak. Sekali kita katakan tidak. Ya, ini adalah kufur, dan yang benar adalah agama Islam satu-satunya. Jadi kalaupun jikalau ada orang yang beragama Kristen, beragama Yahudi, beragama Nasrani, ya, tapi dia berbuat baik, dia sangat-sangat baik kepada orang lain, kepada orang Muslim, kepada orang tua, berbuat sangat baik, dia tidak membeda-bedakan dan dia tidak membatasi sosialisasi, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, sehingga orang-orang berempati terhadap orang tersebut. Maka jangan sampai mata kita, menutup hati kita, seolah-olah yang ia lakukan itu adalah mencerminkan agama yang benar. Tidak, ya. Seseorang, Allah Subhanahu wa taala menitipkan duri bahwa orang itu suka kebaikan, ya. Kita tanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kita tanya mereka suka kebaikan, pasti sama. Untuk kebaikan untuk keluarganya, terkhusus ya, untuk keluarganya. Secara umum untuk orang lain, itu adalah perasaan yang Allah titipkan secara fitrah, secara naluriah kepada semua manusia, semua orang. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan seperti itu jangan sampai membuat kita membenarkan agama yang mereka anut. Ya, dia orang, iya memang, tapi dia baik, dia setiap hari memberikan infak, memberikan sumbangan dan lain sebagainya, membantu orang-orang yang kesusahan di pinggir jalan, ya. Dia sangat baik daripada satu lagi orang Islam, orang Muslim, ya, pelit,